Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya, Dr. Suci Ariyanti. Teman-teman, tahu nggak sih bahwa salah satu penyebab seorang perempuan, seorang istri itu tidak bisa mempunyai anak karena menderita sebuah penyakit. Nah, penyakit ini nih yang akan kita bicarakan. Jadi teman-teman, penyakit ini sering diderita sama perempuan di usia yang subur, yaitu berkisar 5-10% kejadian. Cukup tinggi kan angkanya? Penyakit apa itu? Penyakitnya bernama PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome. Apa sih sebenarnya itu? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, kita ada penyakit ini? Yuk kita kenali seperti apa tanda dan gejalanya. Jadi teman-teman, PCOS ini adalah suatu kelainan yang terjadi karena ada gangguan pada hormon tubuh kita. Di mana kan hormon kita ini kalau cewek kan lebih banyak estrogen sama progesteron ya. Tapi pada kondisi ini malah yang banyak itu hormon androgen. Jadi di tubuhnya itu lebih banyak hormon laki-laki. Karena terlalu banyak hormon yang androgen ini, hormon laki-laki, jadi sel telur yang diproduksi itu terlalu banyak. Karena terlalu banyak, tubuh kita nggak bisa fokus nih. Dia kan normalnya nih cuma beberapa kan, jadi nanti fokus sama satu buah. Ketika dia matang, dia dilepaskan sambil nanti dia ready untuk menunggu sperma datang biar bisa terjadi pembuahan. Tapi di sini, sel telur yang diproduksi itu banyak banget. Jadi tubuh nggak fokus, jadi gagal terjadi pematangan sel telur. Sehingga ya udah nggak ada sel telur yang keluar. Penyakit PCOS ini dapat menyebabkan kita menjadi susah untuk hamil. Bahkan bisa juga terjadi kemandulan. Atau jika seorang perempuan itu berhasil hamil, tetapi statusnya itu ada PCOS, itu dapat menyebabkan risiko terjadinya bayi prematur, keguguran, bahkan si ibu juga bisa risiko terkena tekanan darah tinggi atau DM gestasional, yaitu penyakit gula selama kehamilan. Nah, gejalanya itu apa aja? Pertama, adanya gangguan menstruasi. Di sini menstruasinya itu bisa tidak teratur, bisa terlalu sedikit atau terlalu banyak. Atau bisa juga siklusnya itu nggak teratur. Bisa kurang dari 21 hari udah haid lagi. Atau nih terlalu lama, lebih dari 35 hari baru dia haid lagi. Yang kedua, kita kan tahu tadi sudah disebutkan ya, kalau misalnya pada perempuan yang ada PCOS, itu dia hormon androgennya lebih tinggi. Jadi akan timbul gejala fisik seperti laki-laki. Yang pertama, adanya di wajahnya mungkin tumbuh kayak rambut-rambut atau di seluruh badan itu dominan ada tumbuh rambut-rambut yang lebat atau kita sebut dengan hirsutisme. Atau yang kedua, adanya jerawatan yang berlebih. Atau yang ketiga, bisa timbul kebotakan. Yang ketiga, jika dilakukan pemeriksaan USG dapat ditemukan banyak kista di sekitar sel telurnya. Yang keempat, warna kulit itu bisa terjadi penggelapan. Ini contohnya di daerah sekitar leher, atau di selangkangan, atau di bawah lipat payudara. Penyebab dari PCOS ini sendiri sebenarnya belum diketahui. Apa sih penyebab pastinya? Cuma dari beberapa faktor kemungkinan itu dicurigai penyebabnya yang pertama. Karena kelebihan hormon insulin. Jadi dengan kelebihan ini, hormon androgennya meningkat, tapi sensitivitas dari insulinnya menurun. Dan yang kedua, itu karena faktor genetik. Jadi kalau ada riwayat keluarganya punya riwayat PCOS, si perempuan itu juga lebih beresiko untuk terkena PCOS. Beberapa dari komplikasi penyakit PCOS ini ada terjadinya, kita tahu tadi, kelahiran prematur, keguguran, tekanan darah tinggi selama kehamilan, ataupun dia punya PCOS, kedepannya itu dia bisa beresiko tekanan darah tinggi. Juga beresiko kedepannya itu terkena penyakit DM, penyakit gula. Bisa juga terkena kanker, depresi, dan lain-lain.
Penyakit PCOS ini dia juga berhubungan dengan kegemukan. Jadi karena gemuk tadi, kan kita tahu produksi insulinnya jadi berlebih itu kan. Insulin ini kan kita tahu nih gunanya itu untuk merubah makanan yang kita makan untuk disimpan. Banyak makan, kerja insulin meningkat, kan kita tahu tadi androgen hormonnya itu meningkat. Jadi untuk mencegahnya itu kita usahakan untuk ubah pola hidup, untuk menurunkan dari berat badan tadi dengan kurangi konsumsi makanan yang manis, konsumsilah banyak makanan yang berserat, olahraga yang teratur, manajemen stres. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman semua ada yang mengalami atau merasakan gejala seperti yang kita sebutkan tadi, mungkin lebih baik untuk konsultasikan ke dokter. Biar diperiksa lebih lanjut, diperiksa, ditanya, juga mungkin bisa di USG untuk memastikan sel telurnya apakah ada 12 buah atau lebih yang mengarah ke PCOS atau tidak. Sehingga bisa ditata laksana lebih lanjut. Dan mudah-mudahan dengan usaha kita dan izin yang di atas, teman-teman semua segera diberikan momongan. Amin. Oke, apabila ada kritik, saran, komen, atau pertanyaan, silakan tulis di bawah ya teman-teman. Jangan lupa sekali lagi like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.